Kok bisa sih dia makan daging manusia? Emang gibah tuh apa sih? Sampai seserem kayak gitu? Ini itu bukan makan daging manusia deh. Oh, saudara manusia yang makan daging saudaranya sendiri deh. Nah, jadi gibah itu orang yang ngomongin orang di belakang kayak orang itu. Jadi dia itu membicarain keburukan orang dari belakang gitu deh. Dan ada pun ayat Qur'annya itu dari Quran surat Al-Hujurat ayat 12 itu yang mengatakan, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagaimana dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Jangan pula mengunjing satu sama lain. Adakah orang yang diantara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan jangan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12 nih. Nah, dan adapun hadisnya itu hadis yang mengatakan dari Abu Barzah Al-Aslami, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai orang-orang yang beriman, dengan lisannya namun keimanannya belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian mengumpat seorang muslim, dan jangan pula mencari kesalahannya. Sebab siapa saja yang mencari kesalahan mereka, maka Allah akan mencari kesalahannya. Maka siapa saja yang Allah telah mencari kesalahannya, Allah tetap akan menampakkannya kesalahannya meskipun ia ada di dalam rumahnya. Ya, itu hadis riwayat Abi Dawud ini. Jadi itu deh. Oh gitu ya Kak. Tapi aku dengar katanya gibah itu ada yang diperbolehkan ya? Itu benar gak sih? Terus kalau misalnya benar ada yang diperbolehkan, itu jadi gini deh, gibah itu ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Nah, gibah yang dibolehkan itu seperti kita melaporkan keburukan orang lain ke pihak yang berwajib, seperti kita melihat orang yang sedang mencuri. Nah, kita itu langsung melaporkan orang itu ke pihak yang berwajib, seperti ke kantor polisi, ke RT RW, atau ke ibu. Nah, sedangkan gibah yang tidak diperbolehkan itu adalah membicarakan keburukan orang lain atau membicarakan aib orang lain dari belakang, seperti kamu tuh membicarakan orang lain dari belakang sama teman-temannya. Nah, gibah itu biasanya dilakukan itu secara omongan secara langsung atau lewat chat gitu, atau lewat surat-surat. Itu nggak boleh deh sebenarnya. Kayak gitu, jenis-jenis gibah itu ada dua gitu deh. kan gak mungkin ya nih orang lain tiba-tiba membicarakan keburukan orang lain kepada orang lain itu tanpa suatu hal. Terus apa sih yang belakang-belakangi seseorang itu untuk gibah? Ya, yang melatar belakangi orang yang melakukan gibah itu biasanya orang itu dengki atau dia itu benci kepada orang itu, atau itu nggak suka kepada orang itu kayak gitu. Jadi kayak dia itu apa sih, dia itu melakukan kayak gitu, jadi itu dia seakan-akan dia itu nggak mau sama dia. Nah gitu deh, jadi ketika yang kakak ngomongin atau kakak sampaikan gitu, jadi itu tentang sedikit materi tentang gibah.
sebelumnya gitu loh. Kamu paham nggak? Ya kayak gitu, gampang kan? Iya, yang kayak Gampang. ih, bener. Tahu gak sih? Putri mana? Teman kelas kita tuh, udah sih itu kemarin jalan sama cowok. Tapi perasaan pas mau kemarin saya juga, tapi yang hari itu beda orang, beda laki-laki. Astagfirullahaladzim, Nur kamu gak boleh gitu, itu namanya gibah. Kemarin aku baru aja diingetin sama kakak aku, gak boleh ya, itu gibah. Biarin mereka mau berbuat apapun, yang penting kita gak usah ngomongin mereka. Itu beda. Oh, yang ngomongin orang itu ya? Iya, itu gak boleh. Tadi kelakuan kita itu dulu itu mendekati gibah itu. Iya, beda. Iya, gak apa-apa, kita saling mengingatkan aja. Oh gitu ya. Emang kenapa sih kalau kita bergibah emang ada konsekuensinya ya? Gede banget konsekuensinya, Nur. Itu konsekuensinya ada 3 orang yang bakal dapat itu. Dari korban, bahkan dari kita sendiri aja bisa jadi mendapatkan konsekuensinya. Terus buat lingkungan sekitar. Nah kalau buat yang si korban, nanti si korban itu akan bisa stres, dia akan banyak pikiran, mungkin dia akan merasa tertekan, seolah-olah jadi dia itu aibnya diketahui oleh banyak orang gitu. Iya, makanya kayak dahsyat banget kan gibah itu. Terus kalau misalnya untuk diri kita sendiri, ya konsekuensinya orang yang suka gibah itu nanti dia itu akan menutupi hati dan pikirannya. Terus kayak kita juga kayak nggak punya rasa empati sama orang lain kayak gitu. Nah kalau buat konsekuensi yang di masyarakat sama masyarakat itu apa, orang yang gibah itu bisa menjadi pemecah masyarakat. Jadi orang itu nanti jadi saling curiga, mudah bertengkar karena adanya gibah tersebut. Makanya kita tuh jangan semena-mena karena ngomongin orang lain, itu nggak baik gitu loh. Jadi terus cara kita biar terhindar itu gimana gitu? Ada nggak sih cara-caranya biar kita itu terhindar dari gibah? Kan jadi kayak gitu loh. Iya. Iya, ada nggak sih caranya kayak gitu? Ada dong pasti. Nih yang pertama tuh kita harus ingat akan bahaya gibah, dosanya. Dosanya kan dahsyat banget kan, kayak memakan daging saudara sendiri. Nah terus setelah itu kita itu harus introspeksi diri. Kita jangan dulu mengomongkan kejelekan orang lain, sedangkan di diri kita juga ada kejelekan diri kita gitu. Terus yang ketiga itu kita harus selalu berpikiran positif kepada orang lain. Kita berusaha terus untuk berpikir positif kepada orang lain, karena orang lain juga nggak mungkin berpikiran yang aneh-aneh kalau kita juga nggak berpikiran aneh-aneh kepada orang lain itu. Nah yang selanjutnya itu menjaga lisan. Jadi kalau misalnya kita tahu nih ucapan kita itu nggak bermanfaat dan nggak enak untuk didengar, lebih baik kita diam aja gitu. Terus selanjutnya kita tuh harus bergaul dengan orang-orang yang baik. Kayak misalnya bergaul sama mereka mah kita bakal kebawa nih sama gibah, ya berarti kita tinggalkan. Kita pilih teman yang baik-baik aja, yang membawa hal-hal positif buat kita. Nah terus selanjutnya itu kalau misalnya kita udah terlanjur nih gibah karena lupa misalnya, kita harus cepet-cepet istighfar tuh. Astagfirullah, kita ingat dosa kita gitu. Kenapa kita harus ngomongin orang lain gitu kan? Nah kalau selanjutnya itu kita tuh harus saling mengingatkan. Jangan kan misalnya gini, ada temen yang ngomongin keburukan orang lain, kita malah nge-highlight, pasti kita tuh saling mengingatkan, gak boleh ya, itu tuh gibah, itu tuh dosa besar kayak gitu. Tadi aku
aja. Silakan dijawab kuisnya teman-teman. Tapi isi jawabannya di kolom komentar ya.